Kita berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja pada Sabtu malam ya. Ada laga antara Madura United melawan PSIM Jogja, di mana PSIM Jogja yang saat ini pada posisi peringkat ke-6 ya, akan dijamu oleh Madura. Memang posisi PSIM Jogja tidak menguntungkan pada pertandingan kali ini karena beberapa pilarnya, pertama Yusaku, Anton Pase ya, masih mengalami cedera. Dan bagaimana nanti memprediksi laga tersebut, langsung saja saya Pananto, gimana nih Pak? Ya, menghadapi Madura ya. Nah, Madura ini kalau kita lihat kan ya kelasnya masih seimbang lah dengan PSIM ya. Maksudnya timnya itu bukan tim papan atas gitu kan. Kemudian perjalanannya Madura ini juga masih terseok-seok. Bahkan bisa dikatakan lebih baik PSIM. Cuma kadang PSIM ini menghadapi tim-tim yang seperti ini itu malah kena bumerang sendiri gitu. Kita ingat saat menghadapi Persijap seperti apa kan. Di atas kertas ya siapapun itu semuanya mungkin meskipun mainnya di Jepara, tapi orang-orang itu mengunggulkan PSIM kan. Karena trennya, karena kondisi timnya seperti apa dan positioningnya di klasemen seperti apa. Akhirnya Persijap meskipun tuan rumah waktu itu kan tetap dianggap PSIM akan gampang mengambil poin di sana. Tapi ternyata sampai injury time baru PSIM bisa menyamakan skor. Itu pun kita sudah deg-degan karena kemungkinan besar Persija bisa menambah kan dan memenangkan pertandingan. Tapi ternyata dari perjuangan pemain-pemain PSIM ini akhirnya skor bisa disamakan. Nah, sekarang tren permainan PSIM ini kan banyak orang yang bilang stagnan ya, statis. Jadi permainannya seperti itu saja gitu. Gayanya juga seperti itu saja. Jadi banyak hal yang membuat orang ini sekarang tidak lagi berpikir bahwasanya kondisinya sama saat menghadapi Persijap. Dan ya justru malah biasanya kalau PSIM digitukan nanti malah hasilnya akan lebih baik. Tuh, dan kita bicara masalah non teknis ya. Jadi besok itu pada pekan ke-17 nih. Jadi kebetulan Madura United ini sedang punya agenda besar. Dua gawe. Jadi anniversary ke-10 Madura United. Jadi dan panitia itu kelihatannya akan memaksimalkan perayaan ini saat pertandingan menghadapi PSIM. Nah, PSIM kan ibaratnya dijadikan ya salah satu korban lah untuk bisa merayakan kegembiraan ini. Jadi nggak main-main. Panpel di sana itu menjual tiket itu 1 bonus 1. Jadi beli 1 dikasih 2 tiket. Satu gratis gitu kan. Jadi otomatis penonton ini akan 2 kali lipat toh dari harga tiket, dari jumlah tiket yang terjual. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik animo penonton untuk datang ke stadion. Nah, diharapkan nanti kalau datang ke stadion kan pasti akan menambah dukungan dan motivasi bagi pemain, apalagi tim. Dan karena sebagai tuan rumah yang sedang berulang tahun kan pasti nggak mau malu kan. Ada acara ulang tahunnya ini diganggu sama tim tamu. Nah, ini sudah 3 kali nih. Ya, betul. PSIM menghadapi situasi yang ini gitu kan. 2 kali, 1 kali bisa seri, 1 kali gagal untuk mengganggu jalannya perayaan ulang tahun tuan rumah. Nah, biasanya kalau fair, kalau 1 kali sudah seri, 1 kali sudah kalah, nah besok mungkin ya gilirannya menang PSIM. Polanya gitu ya. Polanya seperti itu, cocok loginya. Konspirasinya seperti itu. Sekarang orang-orang Indonesia kan lagi seneng banget dengan teori konspirasi gitu. Seneng banget. Apa-apa itu ya dicocok logi gitu. Ya, jadi ya saya pikir ya itu hanya joke aja ya. Saya harap besok
pertandingan sepak bola ya tetap pertandingan sepak bola. Segala sesuatunya ditentukan di atas lapangan, bukan di atas kertas ataupun di atas HP ataupun di atas layar komputer gitu. Semuanya ada di atas lapangan. Dan jadi saya pikir ini momen yang bagus karena kemarin baru meraih kemenangan penting ya. 3 poin di kandang meskipun hasil skornya juga sangat tipis dan menangnya hanya lewat penalti. Tapi apapun itu menang. Apapun itu menang. Dan kemenangan PSIM di laga lawan Semen Padang itu banyak orang yang mencibir kan, kayak mainnya seperti itu. Tapi kan PSIM menghadapi pertandingan itu tidak menderita gitu. Kan jauh dari penderitaan kan. Betul. Karena menguasai pertandingan gitu kan. Penguasaan bola tinggi, tidak diserang bertubi-tubi. Ya memang 1-2 tapi karena tidak pernah mendapat tekanan, sekali mendapat tekanan ya deg-degan gitu kan. Deg-degannya lebih kroso. Itu ya Mi. Ya, saya pikir besok harapannya ya ini mumpung lagi trennya naik. Ya pasti harus dapat nilai gitu kan. Poin sempurna lah harapannya gitu. Hanya saja beberapa pemain ini kan absen. Kayak Reva kaptennya ini pasti absen akumulasi. Yusaku juga absen lagi. Ini sudah 3 kali pemain ini absen ya. Iya betul. Terus kemudian Anton Fase ini juga sudah ke-3 kali ya. Iya. Sudah ke-3 kali, jadi udah ke-3 kali. Doni juga belum dibawa ya Mi? Belum dibawa meskipun sudah latihan ya. Iya. Meskipun sudah latihan. Terus Iksan Chan ini tadi juga dipinjamkan. Baru dapat konfirmasi hari ini ya Pelita Tek ini. Ya, jadi dipinjamkan ke Bekasi FC menyusul Diandra Dias. Jadi dan belum ada kabar pemain yang datang. Belum. Nah, ini saya pikir hal yang cukup tidak menguntungkan PSM. Tapi di tim lawan itu juga Karim Palik itu juga absen ya, karena kemarin kena kartu merah kalau nggak salah. Lawan Persebaya. Dan kemarin tim sekelas Persebaya bisa mengalahkan Madura di hadapan pendukungnya, hanya saja kemarin tanpa penonton kalau nggak salah. Nah, ini jadi punya peluang juga untuk PSIM, punya peluang untuk mengalahkan Madura di kandang sendiri ya, karena pengalaman bermain di Jawa Timur ini PSIM ini juga cukup oke. Ya betul. Di pertandingan perdana itu bisa menaklukkan Persebaya, dan besok kan dekat cuma nyebrang Suramadu aja. Betul. Ya masih Jawa Timur, masih dekat dengan Surabaya. Saya pikir atmosfernya juga akan sama dan kualitas timnya juga nggak jauh berbeda. Mungkin itu Pak. Ya. Oke Mi, update terbaru mungkin dari PSIM Jogja. Hari ini berangkat ya, Kamis ini ya. Tadi pagi. Pagi berangkat ya. Tadi pagi berangkat naik kereta turun Surabaya Gubeng, terus dari Surabaya ya jalur darat ke Madura. Kemarin ada sesi latihan terbuka sama Gastel, ya nanyain itu gimana persiapan tim. Harus diakui ya memang belum full squad atau winning timnya belum kembali karena masih dikonfirmasi beberapa pemain cedera. Setelah minggu lalu Raka Cahyana yang absen, minggu ini giliran Reva Adi yang absen karena dapat akumulasi kartu. Terus aku sempat nanya ke Gastel gimana tanggapan dia soal Reva sebagai kapten tim dan kartu kuning yang didapatkannya. Dia pikir kartu kuning itu sebenarnya bagian dari pertandingan, itu hal yang normal, cuma memang dia menyoroti beberapa kartu kuning di Liga Indonesia ini secara umum yang dia lihat kadang terjadi atau diberikan dengan alasan yang konyol. Terlalu gampang gitu. Ya benar, terlalu gampang. Dan dia juga bilang Reva sendiri dari 15 pertandingan yang dia mainkan dia dapat 7 kartu kuning, yang menurut dia juga angka yang cukup banyak. Tapi secara pribadi Gastel tidak merasa khawatir walaupun kan skuadnya ini kurang lebih sama kayak minggu lalu kan. Bedanya cuma Reva nggak ada, Raka sekarang ada, ya substitusinya hanya itu mungkin. Dia sih bilangnya ini kesempatan untuk para pemain lainnya ya untuk menunjukkan performa ketika dikasih kesempatan bermain, dan dia sih bilang di semua lini sudah ada substitusinya. Yang mengagetkan ya justru per kita take ini tadi, sebelum mungkin 1,5 jam yang lalu kita dapat informasi bahwa Diandra Dias kan Iksan Chan di loan juga. Jadi praktis sekarang skuadnya PSIM sisa 26 pemain ditambah
ya beberapa pemain yang masih cedera dan absen, ya praktis mungkin yang dibawa ke Madura cuma sekitar 20 atau 21 orang. Angka yang sangat ngepres atau minim lah sebenarnya. Dan kemarin juga sempat wawancara sama Razi, dia juga belum memastikan apakah akan ada pemain yang didatangkan untuk di putaran kedua. Ya mungkin sama-sama kita tunggu. Statementnya yang menarik kan sebenarnya beberapa hari sebelumnya ada video, mungkin teman-teman udah nonton, dari Liana Tasno yang mengatakan bahwa sebenarnya PSIM bukan tidak ada budget, tapi budgetnya sudah dimaksimalkan sejak awal musim. Dan itu sudah ada agreement dengan staf pelatih. Dan ya, pokoknya staf pelatih lah. Nah, terus kemarin aku konfirmasi ke Razi gini. Konteks yang disampaikan Liana Tasno itu mengalokasikan budget di awal musim saat Van Gastel sudah ada atau belum. Secara garis besar ya Razi jawabannya politis lah, tapi bisa disimpulkan itu sebelum Van Gastel tiba. Terus Van Gastel tiba, dia meminta atau ya butuh pemain tambahan, akhirnya datang Anton Fase dan Donny Warmerdam. Harus diakui memang untuk saat ini ya budgetnya masih limit. Tentu ada pemasukan dari pemain yang loan ini, termasuk Diandra, Rafinya, dan terbaru Iksan Chan. Tapi apakah itu cukup untuk mendatangkan pemain baru? Itu kan juga kita belum tahu angkanya yang masuk ke manajemen berapa dan apakah ideal untuk ngebut di musim pertama ini, karena Razi bilang roadmapnya PSM ini panjang, nggak cuma mau satu musim di Liga teratas atau di Super League. Ya memang harus bertahap dan target realistisnya adalah bertahan dengan nyaman aja sesuai yang disampaikan di awal musim. Jadi mungkin teman-teman supporter perlu bersabar kalaupun PSIM belum mendatangkan pemain di bursa transfer putaran kedua, karena putaran kedua kan transfernya akan dibuka tanggal 10 pas pertandingan lawan Madura itu. Di samping itu ya karena banyak environment yang harus dibenahi, harus dibuat, termasuk lampu di SSA, pembentukan tim EPA, itu kan juga butuh budget tersendiri. Terus kalau dari sisi pemain, kemarin sempat wawancara Reva juga, ya dia menyesali karena tidak bisa ikut away ke Madura dan tidak bisa bermain. Dan dia sih percaya bahwa pemain nanti yang menggantikan dia kemungkinan sih yang akan menggantikan Dede Sapari ya. Ya dia bilang percaya dengan kualitasnya dan percaya dengan komposisi yang disiapkan tim pelatih juga. Yang menarik ya itu sih tadi sempat dibahas Pak Ananto, kok yo bertepatan dengan momen perayaan ulang tahunnya Madura. Ini udah kali ketiga perayaan sebuah tim dan pas pertandingan lawan PSIM. Persis Solo, Jakarta, Persija, terus ya sekarang Madura. Kalau aku ngelihat sebenarnya kalau dari gap klasemen lumayan ya. Madura ada di posisi 13, PSIM ada di peringkat 6. Terus Van Gastel ternyata juga lumayan update, atau mungkin memang dia sudah mempelajari Madura United, termasuk Gastel tahu bahwa Madura belum lama ini menunjuk pelatih baru, Carlos Pereira, per November kemarin, dan dia bilang trennya Madura ini lagi oke, walaupun pertandingan terakhir kalah sama Persebaya, tapi kan sebelum itu Madura menang besar 5-1 dari Semen Padang, dan tetap harus diwaspadai. Dia sudah menonton bagaimana cara Madura bermain dan secara garis besar sih siap dengan pertandingan besok. Apalagi besok menurutku pertandingan yang penting karena ini laga terakhir di putaran pertama. Setelahnya nanti masuk putaran kedua banyak tim yang sudah mulai jor-joran nambah pemain atau malah ganti pelatih. Ya termasuk Madura sudah mendatangkan pemain baru juga, cuma kayaknya belum bisa dimainkan ya. Terus nambahin sedikit ini ya, PSIM tuh sekarang di posisi 6, poinnya torehannya 27. Terus aku sempat baca di sosmed tuh ada yang ngitung-ngitung kalkulasi, kalau mau bertahan di Super League minimum poin yang harus didapatkan 42 poin. Sebenarnya realistis ya. Ngelihat sisa pertandingan yang masih putaran kedua kan berarti 17 pertandingan lagi, butuh kurang dari 20 poin lagi untuk bisa bertahan. Itu kan 6-7 kali kemenangan harusnya sudah aman. Dan kalau sudah aman mungkin nanti kita baru bisa lihat Van Gastel bisa bebas melakukan rotasi, mungkin gitu. Oke. Madura United dengan pelatih barunya Pereira ya, itu dia kan belum berkiprah malah di Indonesia ya, lagi Kayak baru. Gak tahu ya kayaknya ya. Terjang ya kalau nggak salah. Ya pokoknya dia baru datang November kemarin.
Ya, Pak Nanto, apakah Pak Nanto melihat bahwa bedanya Madura di bawah Alfredo sebelumnya Alfredo Vera dan Pereira Pak kira-kira? Sama aja sebenarnya, hampir sama. Brazil ya mereka. Ya, Iya. Pereira Brasil, Vera itu kalau Vera itu sebenarnya kan Argentina kan, Iya. tapi lama di Jogja dia. Iya. Sorry tadi yang absen besok itu bukan Kerim Palik, tapi Jorge Medonca. Oh, Medonca. Backnya ya. Iya. Jadi Kerim Palik kemarin nggak di kartu Iya, merah. Medonca kartu merah betul. Ya, karena Medonca ini yang 2 kartu Iya. kuning. Jadi sorry tadi salah kalau salah informasi, dan saya pikir gaya mainnya itu nggak berubah. Maksudnya ya gayanya masih seperti itu aja gitu kan. Dari tangan siapa namanya? Alfredo Vera kemudian ke Pereira ini ya sama. Mungkin yang berubah itu kan cara mereka cara mereka mengawali serangan ataupun cara mereka bertahan itu aja. Tapi secara struktural, secara filosofi belum ada perubahan. Karena Alfredo Vera itu juga kan menangani Madura ini bukan dalam jangka waktu yang pendek ya, jangka waktu yang panjang juga. Sebelum dia akhirnya diganti dan dia sekarang dijadikan direktur teknik. Iya, betul. Jadi dinaikkan. Nah, saya pikir beda sekali dengan misalnya kayak Dewa United yang sangat agresif ya. Sekarang sangat berbeda identitas permainannya. Terus kemudian ada Boyan Hodak setelah dia ambil dari Luis Mia kan, Persib, kemudian terasa sekali gaya mainnya berbeda, kelihatan karakternya juga berbeda. Terus kemudian dari PSIM sendiri ya kan, dari musim lalu atau musim-musim sebelumnya, kemudian sekarang kita bisa melihat gaya permainan PSIM yang sekarang ya memang berbeda. Saya pikir nggak ada perubahan sama sekali di Madura ya. Di Madura nggak ada perubahan yang sama sekali. Mungkin penyegarannya itu kan dari karakter pelatih, mungkin saya pikir gitu kan. Karakter pelatihnya mungkin dipilih agak lebih bisa menyesuaikan dengan keinginan dari manajemen atau seperti apa gitu. Dan saya pikir dan biasanya memang harapannya kan pelatih diganti ini kan untuk timnya ini segera move on ya, bisa bergerak gitu. Tapi mengganti gaya bermain, mengganti karakter bermain dalam jangka waktu yang singkat, pemainnya sama ya, saya pikir sulit. Betul. Saya pikir sulit. Ya kayak kemarin kan misalnya sesulit apakah gaya permainannya Van Gastel dipraktekkan oleh pemain-pemain Indonesia kan, pemain PSM. Ya kalau dari keinginan Van Gastel itu disesuaikan dengan pemain-pemain kualitas pemain-pemain Liga Indonesia, ini memang akan sulit karena rata-rata pemain Indonesia itu tumbuh berkembang. Ya memang semuanya sekarang jebolan dari SSB atau akademi gitu. Cuma saat mereka di akademi itu tidak diajari hal-hal yang lebih terstruktur seperti ini. Tanya aja ke pemain-pemain itu. Main dengan sistem gitu. Ya kan mereka pernah diajari nggak seperti itu. Dan itu diakui oleh nyaris banyak pemain. Andi Firmansyah itu mengakui. Dia mengakui memang karena dulu waktu di SSB dia nggak diajari seperti itu. Asnawi kemarin juga ngomong kan, dia baru tahu masalah pemain itu harus latihan gym. Itu saat dia abroad ke Korea. Ya dulu nge-gym di sini di Indonesia, di klubnya di Liga Indonesia itu nge-gym ya ada nge-gym, tapi cuma kata dia ya itu cuma kewajiban aja. Ya karena sudah diprogramkan doang. Ya tapi sekarang dia teratur dan itu sangat penting. Itu salah satu hal yang kecil. Mengubah mindset pemain itu kan nggak gampang. Apalagi pemain yang dalam tanda kutip dia itu sudah punya pemahaman cara bermain dia menurut dia dan pelatih-pelatih sebelumnya gitu kan. Kemudian datang pelatih yang punya konsep baru, ini harus berubah nih gitu kan. Gayanya itu harus berubah. Mengubah kebiasaan ini kan sulit. Ya misalnya kebiasaan kita bangun jam 5 gitu kan, suruh bangun jam 4 lebih sulit gitu kan.
habis bangun kita harus ngapain misalnya, ya toh. Kemudian harus bangun kita harus lari-lari gitu kan. Nah ini kan beda lagi. Ya itu jadi mengubah gaya ya sulit Pak. Tapi kemarin dari 2 pertandingan, memang di pertandingan pertama menang besar ya dari 5-1. Semen Padang. Ya. Sementara PSIM sulit menang dari Semen Padang. Semen Padang, ya. Tapi jangan apa ya, jangan salah bahwa Semen Padang bisa cetak gol di Madura. Iya. Tapi kan Semen Padang di sini nggak bisa cetak gol. Iya, betul. Gitu kan. Nah itu yang penting kan seperti itu. Di sini PSIM bisa clean sheet. Ya. Ya memang banyak hal yang bisa dilihat dari gaya permainan. Tapi saya pikir gaya permainan ini nggak banyak berubah. Cuma materinya dari Madura itu sebenarnya tim ini bukan tim yang dalam artian mengirit biaya banget itu enggak. Justru malah mereka saat belanja pemain itu kadang luar biasa. Dan banyak pilihan-pilihan pemain asing mereka itu cocok dengan sepak bola Indonesia. Contoh Ribera, Hugo Gomez itu kan semuanya besar ya, Madura semua. Kemudian Kleberson betul. Dan mereka kan tumbuh di Madura dan mereka bisa masuk ke tim besar ya masuk ke klasemen atas itu kan suatu hal yang luar biasa. Sementara sekarang tim ini berubah, tapi mayoritas pemain asingnya ini juga bagus. Ya sekarang betul. Bagus ya, tadi yang saya sebut salah satunya Kerim Palik ini mungkin dia salah satu pemain nomor 6 yang sangat langka di Indonesia. Ini bagus sebenarnya. Cuma tandem-tandemnya ini juga harus di-upgrade lagi. Itu kan masih mengandalkan Lulinya dan sebagainya itu kan. Ya Lulinya bagus. Cuma dia supportnya kurang kemarin kadang ya. Ya kadang jadi Lulinya itu pernah masuk di timnas Brasil under 17 ya. Under 17 dia. Jadi kualitasnya juga oke. Hugo Gomez juga pernah masuk situ. Tapi dalam perjalanannya dia tidak bisa menembus kasta sepak bola tertinggi di dunia kan. Hanya larinya ke kita ya. Memang secara kualitas dia bagus, secara individu dia bagus. Dan fighting spirit pemain ini juga oke gitu. Nah, mungkin kalau pemain ini lagi tampil top perform akan sangat sulit bagi PSIM untuk meredam dia gitu. Dan biasanya PSIM ini sendiri juga agak sedikit bermasalah dengan pemain-pemain yang punya kecepatan. Ya kan, apalagi kecepatan di sayap gitu. Ini Luninya ini kan sering bergerak di sayap. Karena sekarang udah ada target man baru dan itu ya. Sayap ini nanti itu juga akan sedikit bermasalah wing-wingnya PSIM ini karena Reva ini kan juga cedera kan. Akumulasi ya. Dan kemarin Van Gastel sudah ngomong gantinya Dede Sapari. Ya, kemungkinan Dede Sapari. Tapi itu kan baru kemungkinan. Ya kan. Siapa tahu dia pakai 3 back lagi. Saya pikir dia akan pakai 3 back lagi. Saya pikir dia akan pakai 3 back lagi. Tapi kalau dia bisa pakai 4 back lagi, ada posisi Dede Sapari benar-benar dimainkan di situ. Berarti ini Van Gastel sudah percaya betul dengan Dede Sapari. Soalnya di pertandingan lawan Semen Padang juga dimasukkan. Dimasukkan tapi kan substitusi. Cadangan. Nah kita kan bicara saat Reva ini absen dari menit pertama. Iya betul. Kan kondisinya sama dengan saat menghadapi PSM Makassar di situ. Nah yang turun kan akhirnya Teddy. Ya kan. Kemudian diapit sama Yusaku dan Franco. Nah Yusaku ini enggak turun lagi kan. Turun, kemungkinan besar besok bisa 3 back ya Andi Setio pilihannya. Terpaksa Andi Setio. Tapi kalau Andi Setio, saya pikir Van Gastel juga nggak ambil resiko. Karena Andi Setio ini kan baru cedera. Tapi Van Gastel sekali lagi kan sudah mengamati gaya mainnya, cara mainnya dari Madura ini. Dan dia bisa ngomong gitu loh. Maksudnya ditanya wartawan, dia bisa menjelaskan. Dia tahu ini dan itu salah satunya ganti pelatih gitu kan. Dia tahu seperti itu. Dan saya pikir dia juga sudah menyiapkan anti strategi ya untuk menghadapi Madura ini. Jadi kalau Van Gastel nanti menurunkan sangat berisiko kalau dia berani menurunkan Andi Setio untuk main 3 back di situ. Kemungkinan besar dia akan memilih Dede Sapari. Kecuali saat tidak ada masalah dengan Yusaku. Kemungkinan besar dia akan main 3 back. Tapi
apa ya namanya, Gastel ini kan sekarang sudah mulai terbuka. Maksudnya ada beberapa pemain dari bangku cadangan yang sudah mulai dipercaya dia. Yeah. Nah, saya pikir ini nanti juga akan menjadi apa ya, menjadi hal yang baru lah bagi pemain-pemain yang lama nggak duduk, nggak masuk starting line up bisa mencicipi itu. Kemarin kan sudah ada Raka absen digantikan sama Rio ini udah 2 kali main ya. Dan Rio juga kemarin di babak pertama Rio itu agak dirawasi, tapi di babak kedua itu Rio juga tampil bagus. Ya, lebih solid, betul. Lebih bagus, lebih berani dia mainnya. Nah, ini yang di pertandingan besok salah satunya pemain yang akan diturunkan syaratnya satu ya harus berani. Maksudnya berani untuk ikut terlibat dalam permainan yang disusun oleh PSIM. Kan ada beberapa pemain yang kelihatan hanya apa ya, mereka itu belum berani untuk menjalankan instruksinya dari pelatih ini. Kadang mereka pegang bola itu harusnya berani passing ke depan, dia terpaksa ke belakang. Harusnya berani masuk, dia nggak jadi masuk gitu. Hanya passing ke samping dan ke belakang lagi. Ya saya pikir besok kalau ditanya perubahannya nggak banyak berubah, Wah. Ya kan, meskipun pelatihnya ini diganti gitu kan. Saya pikir enggak lah. Enggak frontal banget. Perubahan itu ya paling skema gitu kan, susunan pemain gitu aja. Itu Bang. Ya oke. Yang cukup harus diperhatikan adalah bahwa di Madura United ini banyak pemain-pemain cukup punya nama ya. Paulo Montero. Oh iya. Dari Uruguay ya. Iya kayak Montero itu. Paulo Montero bukan Paulo Montero Juventus. Saya ya tahu, Pak. Ngantuk aku. Iya, Pak. Ngantuk. Ada Balotelli yang dari timnas Italia. Itu sebenarnya namanya itu bukan Balotelli itu. Siapa ya? Itu bukan Pak. Balotelli itu cuma Balotelli ya. Enggak, itu nama panggung. Panggilan gitu aja. Iya, bukan nama asli itu. Balotelli. Iya, tapi bukan nama asli. Itu kan nickname aja. Lulinya kan juga bukan nama asli. Tapi ya menurutku mungkin dia fans sama Balotelli. Iya, benar. Tapi mirip sih. Sangar-sangar pemain Madura. Benar. Ya. Ini apa yang disiapkan oleh Van Gassel di laga besok ya? Karena kritikan kan selama ini mengalir soal finishing. Nah, apa itu artinya pada pertandingan terakhir itu memang pemain PSIM Jogja itu pertama di depan di-push untuk finishing atau ya biasa aja latihan seperti biasa. Itu namanya ya. Siapa? Albertin Joao Pereira. Negaranya mana? Bissau, Guinea Bissau. Oh, mungkin karena nama panggilannya Balotelli. Ya, Gastel sih di preskon memang sempat mengakui bahwa efektivitas atau akurasi tembakan para pemainnya perlu jadi evaluasi tersendiri karena catatan shootnya tinggi tapi tidak berbanding lurus dengan torehan gol. 70 shoot, 22 on target tapi gol cuma 5 dalam 5 pertandingan terakhir. Angka yang sangat jomplang lah. Terus kemarin sempat aku nanya ke dia tuh gini. Banyak orang mempertanyakan atau merekomendasikan coba lebih sering atau memainkan pemain lokal dari menit pertama. Beberapa nama aku sebut seperti Riyadno Abioso dan M. Iqbal yang memang terbukti pada saat lawan Persijap ya terutama kontribusinya terlihat positif sekali. Terus dia sih bilang saya adalah tipe pelatih yang ya akan menurunkan skuad atau tim terkuat saya dan dia merasa skuadnya yang dipasang itu ya saat ini yang sudah paling optimal. Yang paling optimal menurut dia ya di winger masih dari Corve, di kiri, di wing kanan masih Ezekiel Vidal, di nomor 9 Ermin Haljeta. Soal Abioso, soal M. Iqbal dia tidak menampik kok bahwa mereka kerja keras untuk bisa tembus ke skuad utama. Cuma memang waktunya atau momentumnya untuk melakukan rotasi dan memainkan mereka dari menit pertama belum bisa dilakukan. Karena dia bilang juga saya bukan tipe pelatih sosial yang bisa lantas mengubah prinsip saya melakukan rotasi hanya karena ada desakan atau permintaan dari beberapa pihak tertentu karena saya punya prinsip yang tidak akan serta-merta langsung saya ubah. Aku soalnya kusinggung lagi coach, Anda pernah bilang bahwa sekalipun menang 10 kali secara beruntun atau kalah 10 kali beruntun Anda tidak langsung mengubah filosofi
atau prinsip yang Anda mainkan. Dan ya benar, dia mengiyakan itu. Dan salah satunya ya dia merasa para pemain lokal yang tadi gue sebut, Abioso, Iqbal, perlu bekerja lebih ekstra dan membuktikan diri agar bisa dapat kesempatan dari menit pertama. Karena kita sama-sama tahu Fahri Sasudin tuh di pekan-pekan awal sangat sulit mendapat menit bermain, tapi beberapa pekan terakhir dia selalu reguler, selalu dimainkan dari menit pertama, menggantikan Gulam yang sempat kita prediksi kayaknya Gulam akan mengamankan tempat di posisi nomor 8, tapi ternyata nggak juga. Jadi perubahan dan rotasinya ada dan cukup dinamis, cuma ya mungkin Van Gastel punya skema tersendiri atau dia memang sudah punya sistem tersendiri dan dia sudah tahu siapa saja pemain yang menurut dia cukup optimal untuk menjalankan sistem atau filosofinya itu. Garis besarnya itu ya. Ya. Kalau tadi Wano bilang secara kualitas tim sebenarnya kalau dari nama-nama Pak ya, antara PSIM dan Madura sebenarnya nggak jauh beda Pak ya sebenarnya. Iya. Kalau sebenarnya malah bagus PSIM sebenarnya. Ya karena ada nama-nama besar seperti Valente, Vidal yang sudah kelihatan ya. Kalau di Madura itu kan paling cuma Paulo Sitanggang paling yang kita kenal. Timnas ya. Namanya. Ya itu kalau sekarang ya Paulo Sitanggang ya nama saja. Ya. Tapi Paulo Sitanggang masuk ke situ karena kemarin kan ada Leandro Alfredo Vera juga kan di situ kan. Dia memang beberapa kali ikut Alfredo Vera, tapi Paulo Sitanggang itu kemarin juga main di PSS juga waktu PSS degradasi. Ya. Dan saya pikir ya karena dari sisi kualitas permainan pemain asing sebenarnya kalau PSIM ini kan ada beberapa nama yang sudah lama malang melintang di Liga Indonesia. Dan nama-nama ini ya bisa dikatakan grade A-nya lah. Pemain asing di Liga Indonesia grade A-nya ya ada 2 di PSIM. Valente sama si Vidal gitu kan. Karo Haljita ini belum grade A lah. Ya kan? Grade Amin. Nah, kalau ini Ramos Franco Ramos baru kali ini kita lihat gitu kan. Ya, tapi kalau dia kan belum teruji sampai akhir musim, Mbak. Tapi kalau nanti sudah di musim ini selesai satu musim baru kita bisa menilai konsistensinya Ramos. Tapi sepanjang turnamen kompetisi ini bergulir sampai pertandingan ke-16 ya. Cukup oke ya. Cukup oke, Ramos ini cukup oke dan dia kan beberapa kali tercatat dalam statistik I-League ya sebagai salah satu pemain yang Best 11 dari masuk pekan kemarin ini. Ya. Dan dia juga pernah punya rekor bahwa dia salah satu pemain yang paling banyak melepaskan umpan kan. Iya, betul. Nah, itu dan dia bersama Yusaku menjadi salah satu duet yang paling kuat di lini pertahanan tim-tim yang ada di Liga Indonesia. Jadi duetnya dengan Yusaku ini sekarang sudah menjadi agak legendaris lah. Ya kan? Kalau dua pemain ini bisa main terus dan bisa menunjukkan performa yang bagus dan mendongkrak tim, saya pikir nama dua pemain ini akan jadi disebut-sebut sebagai legend itu gitu kan. Apalagi katanya sekarang Yusaku dikatakan hampir mirip kayak Jaime Sandoval. Kata Pra kemarin gitu. Nah, jadi saya pikir ya publik Jogja ini, publik PSM sudah mulai jatuh cinta kan terhadap dua pemain ini. Kalau Valente ya kita tahu seperti itu. Nah, kalau grade A-nya di Madura itu kan yang paling kita lihat setiap pertandingan dan dia mainnya stabil ya kan cuma si Lulinnya aja. Jordi Weerman ya so-so aja lah menurut saya gitu kan. Ruksi sok-so aja gitu. Palik. Kalim Palik ini memang yang kalau menurut saya pemain ini berkualitas. Tapi kan orang lain kan kadang tidak menyorot dia kan. Karena positioningnya ini bukan pemain yang sering disorot kan, betul, gitu kan. Gelandang bertahan dan dia tapi secara positioning, secara atributnya dia sebagai seorang gelandang bertahan itu sangat bagus sebenarnya. Tapi ya dia hanya gelandang bertahan. Gitu saja kan. Pemain ini ternyata kelahiran Bosnia ya dan jadi dia baru musim ini main di Liga Indonesia dan pelatih barunya ini ternyata juga melalang melintang di liga-liga
Asia Tenggara juga ya, dan Liga Asia juga. Dia itu rekornya rekor statistiknya dia di Super League ini kan dari 5 pertandingan dia menang 1 kali, seri 1 kali dan kalah 3 kali. Berarti menang cuma pas lawan Semen Padang itu ya? Menang lawan Semen Padang itu, seri 1 kali, kalah 3 kali. Dan ini jadi saya pikir statistiknya ini juga belum oke banget. Ya. Ya dari statistik ini, makanya tadi saya bilang bahwasanya tim apakah dia langsung bisa mengubah gaya bermain atau menciptakan sebuah boosting yang luar biasa bagi Madura. Saya pikir belum ya, karena dari rekornya ini juga. Ini rekornya yang statistik kan sudah kelihatan dia 5 kali pertandingan gitu. Saya pikir ya masih jauh lah rekornya dia dari Van Gastel kan. Van Gastel itu kan 16 permainan ya. Ya, kalah 3 kali. Cuma kalah 3 kali, menang 7 kali. Menang 7 kali, seri 6 kali kalau nggak salah. Iya, berarti kan presentasi kemenangannya Van Gastel itu masih tinggi. Masih cukup tinggi ya. Jadi saya pikir teman-teman netizen ini juga bisa melihat data-data ini ya. Jadi tidak bisa menjudge seorang pelatih aja. Kita lihat datanya, data statistiknya. Komparasi presentasi kemenangannya saat dia melatih berapa persen. Itu kan bisa dilihat juga. Nah ini yang kadang juga tidak selalu diperhatikan oleh teman-teman supporter itu loh. Nah, kalau kita kan sudah sering, kita mesti disajikan oleh dengan data. Dan sebelum dia ngelatih di Madura, dia ngelatih CS Esportiva di Brasil ini seri 4 gitu kan. Seri 4 dan dia pertandingannya cuma 4 pertandingan dan 1,2 kemenangannya gitu. Rate-nya gitu kan. Terus sebelumnya dia di Rayong FC tahu? Thailand ya. Yang sempat disebut sama Yusaku gitu kan. Dia juga memainkan 11 pertandingan dan presentasinya 0,73 kemenangannya. Gitu kan. Ya silahkan kalau mau dibandingkan gitu kan. Ya, dia paling lama itu di Kongkang United nggak tahu, mungkin di Phnom Penh ya. Vietnam di Kamboja. Atau Kamboja ya. Kalau namanya Kamboja ya, dari 44 pertandingan presentasi kemenangannya 1,11. Ya, rendah ya. Ya itu ya, akhirnya kan saya pikir inilah kita harus paham tentang itu kan. Kalau basisnya data jauh sih dari Gastel ya. Jauh ini presentase kemenangannya itu masih paling tinggi itu cuma 1, atau 2, ini waktu Chiang Mai United dari 11 pertandingan statistiknya itu 2,2 gitu loh. Ya monggo kalau semoga teman-teman Madura tidak kapusan. Kapusan brosur ya. Nah, tapi sebenarnya kalau yang bahaya menurutku momentumnya karena ulang tahun itu sih pasti ada motivasi lebih tinggi. Lebih ramai, ya betul. Pressure lebih tinggi. Pasti ada motivasi lebih tinggi untuk bisa memenangkan pertandingan. Thailand 2. Oh. Liga Thailand. Iya. Liga Thailand. Divisi 2. Iya. Divisi 2. Sorry teman-teman gitu. Nih namanya kayak nama-nama ya, Kamboja. Dengan Kamboja ini mungkin ya. Gitu loh. Batasan mungkin. Jadi ya terus tadi apa? Ya itu sih, maksudnya yang perlu diwaspadai kok ya, nggak tahu ya, kebetulannya kok sampai 3 kali gini ya PSG main pas momentum tim lawan sedang merayakan ulang tahunnya. Dan harus diakui pas kita lawan Persis Solo, lawan Persija Jakarta, ngototnya pemain beda loh. Maksudnya pemain tim tuan rumah ketika mereka bertanding ya lebih determinasinya lebih tinggi, lebih ingin menang, walaupun waktu itu hasilnya sama Persis Solo imbang, cuma ya itu tensi tinggi sampai menit akhir, drama gol dianulir, terus ada gol yang akhirnya jadi penyama kedudukan dari Clayton itu. Di Jakarta juga 56.000 supporter, mainnya ngotot banget Persija. Dan ya yang perlu diwaspadai besok apakah Madura juga akan sengotot itu, dan sepertinya iya, apalagi di pertandingan sebelumnya lawan Persebaya mereka kalah di kandang. Kayaknya mereka juga nggak mau kalah 2 kali beruntun di kandang kan. Ya itu harus jadi aspek yang diwaspadai, karena motivasinya Madura besok pasti lebih tinggi daripada PSIM.
selain empat pemain yang absen berarti ya? Anton, 5. Anton, Yusaku, Harlan, Doni, Reva akumulasi 5. Dalam skema latihan kemarin, apakah sudah terlihat jelas kira-kira siapa yang akan dimainkan oleh Van Gassel nanti di laga lawan? Besar kemungkinan akan sama ya mungkin ya. Ya akan sama dengan minggu lalu, gantinya cuma Raka kembali main di posisi bek kanan. Terus di bek kiri kemungkinan besar yang akan mengisi Dede Sapari, karena ya aku sepakat sama Pak Anato. Enggak sih dia. Dia spesialis kanan ya. Karena kakinya dia juga kaki kanan. Kalau main di kiri repot banget sih. Aku tadi sepakat juga kalau misalnya Van Gassel besok tiba-tiba mengubah formasi jadi 3 back, kok rasanya jadi apa ya? Jadi pertaruhan yang riskan banget. Karena back tengah murni tinggal Andi Setio kan. Kalau dimainkan dari menit pertama langsung, pahit-pahitnya cedera lagi, wah malah nggak ada opsi lagi. Karena Yusaku juga masih proses pemulihan dari cedera Achilles tendonnya kan. Jadi feelingku dan anjay mau ngomong analisis. Ya analisisku kayaknya besok masih pakai 4 back, jadi back tengahnya masih Franco dan Rendra Teddy, full back kirinya Dede Sapari, back kanan Raka kembali main, sisanya tengah ke depan masih sama, Kurve masih main. Ini formasi yang ya biasa Pak ya maksudnya ya. Iya, template yang sering dimainkan. Iya, nggak akan ada perubahan tengah ke depan. Cuma ya mungkin tinggal itu Dede Sapari sama Andi Setio berani memainkan yang mana dulu gitu kan. Ya kan yang jelas Dede Sapari tetap main. Ya kan, tapi di belakang ini formasinya seperti apa? Ini masih Van Gassel ini kan juga masih mencoba-coba juga gitu. Drawasi enggak Dede ini, Pak? Nah, Dede sebenarnya enggak drawasi sebenarnya kan. Kalau Dede Sapari itu kan sebenarnya dari sekian banyak pemain yang muncul dari bangku cadangan, sebenarnya Dede Sapari ini salah satu pemain yang sebenarnya dipercaya cepat oleh Van Gassel. Ya kan, salah satunya saat pertandingan pertama lawan Persebaya. Dia ngasih assist ke Vidal. Kan? Dia yang masuk pertama kan, setelah Savio mungkin ya. Kan awalnya kan Gulam kan itu yang main. Iya betul. Nah ini saya pikir tinggal bagaimana Van Gassel memikirkan di duetnya si siapa, Teddy sama si Franco. Tapi kelihatannya kemarin saat menghadapi Semen Padang dia cukup puas dengan dua double stopper itu. Ya kemungkinan besar dia juga berani memainkan itu, timbang dia harus memainkan si Andi Setio yang dengan masih risiko baru cedera, yang baru sembuh cedera dan kemudian harus memainkan pola 3 back. Tapi itu semua kan tapi saya melihat bahwasanya Van Gassel kelihatannya itu sudah bisa menilai kok secara kualitas Andi Setio itu sebenarnya masih di atas Teddy dan dia tahu. Dia tahu itu, hanya saja kondisinya itu belum maksimal. Ya. Jadi kalau dari pemain lain kelihatannya Van Gassel itu masih ogah-ogahan ya. Dia masih ragu-ragu banget loh untuk menurunkan pemain ini meskipun dari bangku cadangan ya. Tapi kalau si Andi Setio justru Van Gassel itu sepertinya ingin buru-buru menurunkan. Banyak ngasih kesempatan. Termasuk ingin buru-buru menurunkan. Termasuk pas laga kemarin lawan Semen Padang tuh Andi sudah disiapkan, cuma keburu waktunya habis. Waktu lawan Persija itu dimainkan kan. Padahal itu pertandingan keduanya loh. Iya, betul. Ya kan, setelah lawan Bayangkara. Iya. Dan lawan Bayangkara jarang sekali Van Gassel itu mengganti pemain di menit-menit akhir itu jarang. Iya. Itu loh. Baru dia begitu save lihat 2-0 gitu kan, ya udah dimasukkan. Nah, begitu lawan Persija. Kemungkinan besar lawan Persija itu sebenarnya PSIM ingin mencuri gol untuk menyamakan kedudukan gitu kan, tapi sayangnya malah kebobolan lagi. Itu jadi kalau saya melihat gelagatnya Van Gassel itu melihat Andi Setio ini punya kualitas yang lebih tinggi dibanding Rendra Teddy. Iya. Nah, tapi saya nambahin juga ini sih. Maksudnya kalau dari statementnya Gassel waktu itu saya tanya, memang dia sengaja ya ngasih menit bermain kepada Andi Setio untuk segera
yang ngasih fitness Levelnya. match fitnessnya biar Balik bisa lagi kembali gitu ya. terus ya biar dia nggak ada traumanya juga. Itu kan yang sangat penting. Di satu sisi statementnya dia yang menarik adalah secara kesiapan kondisinya saat ini yang lebih siap adalah Rendra Teddy. Dia fokusnya di kesiapan bukan kualitas. Ya berarti kan sebenarnya secara garis besar bisa ditarik kesimpulan dia lebih tahu Andi Setio punya kualitas dibanding Rendra Teddy. Cuma memang secara fitness ya Rendra Teddy yang lebih fit untuk sekarang dipasang, dan dia nggak, menurutku ya itu dia nggak mau ngambil resiko yang lebih besar misalnya, atau pahit-pahitnya cedera lagi atau cederanya kambuh. Itu kan nggak ideal juga dan malah merugikan tim sampai akhir musim nanti. Ini untuk kacamatanya Gastel ya, Mi. Iya. Ini untuk kacamata. Jadi teman-teman nanti netizen ini juga harus sadar bahwasanya kacamatanya Gastel dengan kacamatanya kita ini beda. Iya. Gastel itu baru datang kemarin gitu. Iya. Dia nggak tahu pemain A, B, C, D sekelas Andi Setio pun dia nggak tahu kemampuannya karena dia belum pernah menyaksikan itu. Iya. Tapi kalau saya, Fahmi, Bahana, teman-teman netizen yang sering nonton Liga Indonesia mungkin paham. Iya. Karena Andi Setio ini juga pernah masuk timnas juga. Senior ya. gitu. Capsnya 28 kalau nggak salah. Iya, timnas. dan waktu si siapa namanya Van Gastel, Sintayong pegang timnas, dia juga salah satu pemain senior yang dipertahankan. Iya betul. Itu bersama si Fakhrudin itu loh. Ya itu, cuma sayangnya pas pramusim cederanya cukup parah dan dia butuh recovery lumayan panjang 3 bulan lebih. Dan ya Gastel sekali lagi kayaknya nggak mau terlalu ngambil resiko. Mungkin dia punya pengalaman lebih paham ya soal Iya, cedera iya. ya. Jadi tidak sembarang Makanya kadang suntik, main. benar. Aku kan juga baca komentar dari netizen, Rendra tadi diganti aja atau harusnya Andi Setio. Cuma kan ya variabel di belakangnya banyak, termasuk kondisinya Andi Setio tuh udah benar-benar 100% fit belum sih? Oke, dia sudah bisa main, cuma kan dia juga baru berapa menit bertandingnya. Ya jadi kadang pemain itu kan dipaksakan main. Ya habis cedera apalagi ya. Ya, jadi karena memang sudah tidak ada pilihan lain. Ya. Dan misalnya dia pelatih pun sebenarnya sudah tahu bahwasanya pemain ini pasti hanya bisa main sampai 45 menit. Oh iya, benar. Gitu kan. Benar. Udah mainkan dulu karena nggak ada pilihan lain gitu Ya kan. sama-sama kita tahu Tom Hai di Persib. Kita tahu kualitasnya Tom Hai. Iya. Cuma kita nggak bisa memaksakan dia main 90 menit full. Nggak bisa, tapi sekarang kan berbeda lagi ya. Iya. Kondisinya sekarang beda. Nah, yang tahu itu semua ya tim kepelatihan. Ya, itu contohnya kayak gitu ya. Kita nggak bisa melihat dari jejak masa lalu gitu Iya. kan. Maksudnya kondisi pemain dulu dengan sekarang kan beda gitu kan. Iya benar. Iya toh, sangat beda sekali. Jadi saya pikir ya semua pertimbangan ada di pelatih yang paling tahu. Dia kan pasti berkonsultasi dengan tim medis kan. Iya. Tim Tim kesehatan dokternya. juga, tim dokternya juga. Kondisinya seperti apa ya? Contoh misalnya kayak sekarang Warmerdam ini kan sudah pulih. Doni kemarin juga sempat wawancara, untungnya dapat. Dia bilang sudah mulai makin menguatkan otot, terus ya ada latihan duel-duel one on one kayak gitu, terus minggu depan full ikut latihan bareng tim. Sudah ikut latihan bareng tim, terus estimasinya Februari atau Maret dia debut. Dia baru main gitu Iya. kan. Nah, iya kan hal seperti itu kan nggak bisa kita. Ya banyak orang kan bilang kapan ini Doni mainnya, atau malah udah dibuang aja atau dilepas kontraknya. Toh Ya nggak dia bisa kayak- seperti itu. Iya. Sekarang ini Liga Indonesia ini bukan liga, maksudnya meskipun Liga Indonesia ya, LLL Liga Indonesia ini masih di bawah FIFA ya. Ya ada etik Ya yang pemain-pemain harus itu pun itu masih ada pelindungan dari FIFA. Ya, Jadi ini karena perjanjian kontrak kerja, satu musim misalnya. dan perjanjian kontrak kerja ini kan dilindungi oleh undang-undang atau hukum yang berlaku di suatu negara. Bahkan kalau pemain sepak bola profesional ini, kontrak kerja pemain itu justru juga dilindungi oleh hukum internasional juga. Iya. Ya kayak hukum law of FIFA kan. Iya. Jadi FIFA ini Law sebagai of game-nya. sebagai lembaga resmi dan pasti juga tidak mau ada pemain yang berada di bawah naungannya ini enake Didepak wae sepihak kan. gitu ya. Iya nggak Iya. bisa loh. Ini perjanjian kontrak. Iya, Ini benar. kontraknya itu kontrak hitam di atas putih, di atas materai, dan ada konsekuensi hukumnya.
Ya. Meskipun konsekuensi hukumnya ini hukumnya FIFA ya, hukum olahraga ya. Ya. Tapi kan konsekuensinya parah, kayak cukup berat ya. Kayak sudah banyak Pemain Persis itu. ya, si Sule ya. Bukan yang satunya yang dia tiba-tiba nggak jadi pindah. Si siapa namanya? Si yang dari Kroasia itu. Iya itu. Yang katanya udah mau landing kontrak. dia udah. Ya saya pikir karena dia belum tanda tangan kontrak kok. Kalau dia sudah tanda tangan kontrak, dia nggak berani seperti itu. Karena Persis pasti akan ngomong ke FIFA bahwa pemain ini nggak bener nih. Tapi ini dilaporkan juga kalau nggak salah. Laporkan. Kalau dilaporkan berarti ya udah selesai dia. Dan pola pemain itu kan bisa lapor. Ya benar, sebaliknya ya. Iya, sebaliknya Cuma ke FIFA. Dan kemarin kan banyak tim-tim di Indonesia yang kena ban. Ya. Tidak boleh melakukan transaksi karena gajinya telat karena itu pun cuma gaji telat, apalagi sepihak. Jangan lupa Marco Simic itu pernah. Oh iya benar. Melaporkan. Itu aja karena gajinya gajinya itu dirasionalkan maksudnya. Ya ada pengurangan lah waktu itu karena ada Covid. Itu pun FIFA itu nggak mau tahu gitu, dan itu masuk ke cas toh kalau arbitrase itu kan. Nah jadi nggak kayak pemain Tarkam itu kan panggilan elek wis toke dolke ya. Ya nek iso ngedolke dol kan mungkin ngono to. Iya benar. Ya itu sih karena ini Pak, saya baca beberapa komentar di sosial media ya mempertanyakan Doni kapan mainnya. Cuma di satu sisi juga ada yang ya sudah Doni nggak usah diperpanjang aja karena disinyalir dia kan market value-nya paling tinggi, gajinya paling besar di PSIM sementara kontribusinya belum ada. Cuma kan ya nggak segampang itu juga. Itu kan nggak bisa misalnya ini cedera nih. Kemudian diputus kontrak. Dilihat dulu cederanya seperti apa. Iya benar. Cederanya saat main di klub, saat latihan kok. Kecuali kalau dia memang indisipliner. Ya itu beda. Nah, keluar malam cedera, tabrakan, gelut, patah tulang. Nah itu dari klausal kontraknya itu pasti bisa langsung otomatis cut dan itu is oke karena dua-duanya sudah sepakat. Tapi kalau latihan itu kan karena ditimbulkan karena apa ya? Karena karena kewajiban dari klub untuk ikut latihan itu. Kalau dia nggak ikut latihan, dia pasti juga akan kena skos dari klub itu. Jadi nggak mudah asal balik kan wae. Lah kok yo balekke utang yo angel lho dadak golek apa jenenge? Golek silian yo golek dadak ngenteni gajian. Terbiasa ini mungkin. Ya. Maunya instan. Jadi ini mulai ya jadi dalam sekarang ini profesional. Karena ini sepak bola profesional dan ini juga karena kan orang asing juga kan. Betul. Dan putus kontrak pun ada kompensasi. Iya, ada penalti yang harus dibayarkan. Nah, sekarang kayak PSSI itu. PSSI kan juga harus membayar kompensasinya Sintayong, gitu. Dan bayar kompensasinya si siapa? Patrick Kluivert. Iya. Itu kan harus dibayar dan itu kan netizen nggak tahu, supporter itu nggak tahu bahwa harus ada konsekuensi seperti itu. Kayak Mourinho itu dipecat sama MU, dipecat dia dipecat santai, tapi kan dia dapat kompensasi dapat pesangon. Iya benar. Jadi itu malah menguntungkan Mourinho tuh, dia bisa cari klub lagi, dapat kontrak baru. 30% di depan, ya. Iya. Dan kalau ngeliat kasus pemain cedera dipaksa main, ingat Sadam Ghaffar loh main PSS. Oh, PSS Sleman itu karena dokternya dokter gadungan. Oh, dokter gadungan itu. Iya, ingat. Sudah sekarang karirnya kan habis aja. Iya, sekarang di Liga 2 kalau enggak salah ya. Pemain berbakat loh. Oh, itu luar biasa berbakat itu. Potensial untuk timnas ya, karena posturnya juga tinggi besar kan dia. Itu luar biasa nih menurut saya, sayang sekali ya. Iya, Sadam Emiruddin Ghaffari. Moga cepat sembuh lah. Dan back to perform, best perform. Dipakai painkiller terus. Nah, iya seperti itu. ACL-nya. Iya benar. Nah, sekarang kan juga pemain ini kan dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja juga. Undang-undangnya ini nggak cuma undang-undang di dalam negeri. Tapi mereka juga karena menyangkut orang asing kan, mereka bisa mengadu ke lembaga hukum internasional ya. Nanti yang kena ya kita juga gitu kan. Ya intinya buat teman-teman supporter sabar dan ya lebih kompromis lah sama hal-hal yang mungkin nggak sejalan dengan ekspektasi. Loh, nek misalnya bisa seperti itu dari dulu sudah didepak itu sama manajemen. Iya loh,
sudah di Ya, Jepang. karena gajinya jalan terus. Gajinya jalan terus. Iya. Ya itu konsekuensi Iya. dari apa ya namanya pemilihan pemain. Iya, Ya, benar. kayak pelatih pun juga nggak bisa disalahkan apa jenenge klub itu juga nggak bisa disalahkan. Rekrut kok pemain cedera. Dia datang ke situ masih Sehat walafiat kok. dan dia itu sudah dites kesehatan. Iya, loh. Sekarang lolos tes medis kok. lolos medis nggak kayak dulu lagi. Iya. Nggak ada tes medis dulu. Pemain asing udah oke, trial 2 hari 3 hari oke, sign kontrak udah selesai. Iya. Sekarang klub di Liga Indonesia hebat. Iya. Pemain datang ke sini sekelas Tom Haye loh. Masuk dulu ke klinik, Iya. tes dulu kesehatannya semua. Iya. Itu dan ada pemain internasional, pemain terkenal apa namanya? Yang bekas pemainnya Chelsea dan pemainnya Ajax. Siapa? Saya dari Hakim Ziyech atau siapa ya? Iya, kalau Ziyech memang dari 2 tim itu benar. Itu dia sudah mau pindah kemana gitu kan? Dia gagal masuk gara-gara tes Tes kesehatan. medisnya nggak lolos. Iya ada seperti itu. Iya. Jadi nggak gampang. Jadi itu semua udah dites semua. Dan pelatih kan lihat manajemen ini Iya, oke, ada database, gitu kan. betul. Semuanya oke, ya wis dikontrak gitu. Kalau memang ini nggak sehat, nggak cedera cederanya nggak Lewat cedera. cederanya ada cedera parah itu pasti nggak dikontrak gitu loh. Nggak mungkin dikontrak. Intinya kan begitu. Iya. Kalaupun klub tahu bahwa ini ya pernah cedera, dan cederanya agak berat, pasti nilai kontraknya kan juga nggak besar. Ya, tapi untuk Doni 9,5 M sih cukup besar ya. Berarti memang dia nggak punya riwayat cedera itu karena dia Nggak bilang. punya dan Iya. CV dia kan dia bukan pemain yang non aktif ya, maksudnya. Iya, iya. Dia aktif pemain ya. aktif Iya. gitu loh. Dia pemain aktif yang main di Groningen kan kalau nggak salah. Grasaf. Apa The Grasaf. Groningen kan. Iya. Dan dia pemain inti loh. Iya. Pemain inti bukan pemain kayak pemain asing yang masuk ke sini karena nggak pernah dimainkan. Iya, iya. Itu bukan pemain seperti itu. Bukan pemain yang kehilangan tempat di sana. Jadi ya mohon maaf. Jadi ya banyak hal yang nggak kita ketahui. Ya mohon maaf aja. Jadi manajemen pun pasti juga mumet ini. Iya. Dan juga nggak ada sih yang mau, ya nggak ada yang mau beli pemain cedera sebenarnya kan, nggak ada. Tapi kan ini kan konsekuensi. Yap. Ya kita belajar, PSIM ini belajar menjadi klub yang profesional, klub yang menghargai kontrak pemain gitu kan, Mi? Ya toh. Sepakat. Iya sepakat. Ya kayak kemarin Rafinya sudah nggak cocok di sini gitu kan, klub nggak bisa maksa, pelatih nggak cocok gitu kan. Dan Ya udah dia di loan. Win-win solution, maksudnya Win-win dicarikan solution. klub juga. Carikan klub juga dan klubnya itu kan juga oke gitu. Iya. Secara finansial loh ya. Iya. Meskipun sekarang mereka lagi berjuang, tapi secara finansial PSIS sekarang udah oke. Karena ada booster investor dan CEO Iya. baru, ya betul. Dan dikasih kehormatan nomornya Nomornya dipensiunkan, ya, nggak boleh betul. dipakai lagi. Itu Iya. kan sebuah kehormatan bagi seorang pemain. Gitu. Jadi saya pikir manajemen ini sudah on the track sih, Ya. on the track lah manajemen. Jadi kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu loh, manajemennya PSIM koyo ngopo wis ngono wae. Iya, Bi. Ya makanya untuk musim ini ya teman-teman supporter perlu ekspektasinya diturunkan atau disamakan lagi dengan manajemen pada saat sebelum kompetisi dimulai. Memang statementnya Razi Ciliana kan memang tidak pernah menargetkan tahun ini 5 besar, nggak pernah 10 besar juga nggak. Bertahan dengan nyaman berapapun posisinya, tidak terdegradasi. Dan Van Gastel juga berulang kali mengulang statement itu. Fokusnya adalah bagaimana agar tidak terdegradasi. Yaitu sekarang sih udah di peringkat 6, walaupun misalnya ada yang bilang oh beberapa pertandingan terakhir cara mainnya membosankan, minim rotasi. Ya tapi selama masih on the track sih menurutku ya sudah lah. Mungkin nanti ketika poinnya sudah aman, oke sudah dipastikan ini tidak akan degradasi nih, ya silahkan lah kalau misalnya mau meminta request, tolong dong kan ini udah aman nih saatnya rotasi. Katrok suruh main, nggak apa-apa. Ya Katrok main, Atin jago gawang ya rapopo. Tapi ini Mi, mungkin karena supporter ini juga terlalu khawatir. Ya, Terlalu iya. khawatir dengan kondisinya PSIM gitu loh. Karena kan ya mereka itu kan masih trauma ya. Ya. 18 tahun loh. Ya, Nggak nunggu. mentas-mentas. Ya mungkin itu. Jadi ya kita berharap ini hanya
ini karena kekhawatiran teman-teman supporter saja. Reaksi, Betul. Ya, bukan karena ketidaksukaannya dengan klub ya. Iya, saya sepakat ini bentuk kepedulian dan rasa cinta supporter kepada klub. Cuma ya kadang perlulah dibarengi dengan kompromis melihat situasinya, karena harus diakui gini, dibanding belasan kontestan Super League lainnya atau mungkin yang sekarang ada di 8 besar, 10 besar, budget tidak terduganya PSM jauh lebih besar karena mereka harus ngerombak SSA, masang lampu, bikin EPA, dan mendatangkan pemain baru, pelatih baru itu kan yang nggak gampang juga, karena budget secara keseluruhan dibanding Liga 2 juga naiknya beberapa kali lipat. Dan catat ya, itu latihan PSM tuh mahal loh. Dia latihan tuh di Mandala tuh bayar loh. Iya memang. Latihan sewa, iya. Sewa, Pak. Sewa. Ada hitung-hitungannya itu. Iya. Ngeri ya. Latihan di Mandala berapa coba? Iya, makanya. Yo sekali paling kan nggak mungkin kan 200 kan nggak mungkin. Tidak tuh, dong. Pak. Kita mini soccer aja berapa itu di tempatnya Pak Kahudi, makanya 500 itu nganggo diskon konco ya Pak. diskon Kahudi. konco cedak. Mergo Ya. ae dhewe langgana. Latihannya di stadion. Iya. Luar biasa PSM. Iya benar. Kadang kita main bola di yang bagus itu kita berapa 700 500 ya kita main di situ. Nah, dan apalagi di Mandala ini ya mungkin ada diskon. Tapi kan nggak mungkin sekali latihan 100.000 Tommy. Enggak dong. Ya, no? Jutaan sih. Paling enggak misalnya 1 juta lah sekarang. Iya. Latihan 6 kali kan. Iya, ya 6 juta untuk latihan. 6 juta ditambah- dikali berapa? Iya. 1 bulan kan. Saya 24 hari atau Yes, Iya. Sekali. ya intinya kalau Razi kemarin secara garis besar bilang memang roadmapnya PSM berjangka panjang, termasuk mengupayakan untuk training center dulu, training center, terus ya nanti tahun depan fokus di EPA. Ya kita butuh beberapa tahun lah untuk Berarti bisa bangun training center loh nih. ya, tapi untuk lokasi dan ini kayaknya masih belum. Aduh ora apa-apa kok. Iya, Sing sebenarnya. penting murah gitu kan. Ya intinya Ambar Ketawang itu Infonya ora apa-apa. ngasih gambar gitu, ngomong sama Silena ada gambar itu peta-peta gitu training mungkin itu ya. kuliah training. Ya tapi intinya gini, Razi tidak berharap bahwa PSM cuma satu musim di sini, makanya menurutku ya untuk tahun ini lupakanlah title race 5 besar. Kepada teman-teman supporter, buang jauh-jauh ekspektasi PSM akan finish di 5 besar musim ini, karena itu ekspektasi yang tidak rasional menurutku. Dengan skuad yang ada, dengan persiapan yang ada, dengan persaingan tim papan atas yang ada sekarang, kalau ekspektasi itu diberikan 3-4 tahun lagi masuk akal, karena mungkin manajemen juga sudah mulai memetakan, oh ternyata di Liga 1 atau di kasta tertinggi itu persiapannya harus seperti ini ya, budgetingnya harus seperti ini ya. Ini kan Cik Liana, Razi juga mengakui bukan cuma skuad pemain dan staf pelatih, manajemen juga dalam tanda kutip belajar lagi, karena memang Liga 2 dan Liga 1 beda banget. Dari budgeting, dari akomodasi, transportasi, situasi tim yang dihadapi, banyak hal yang akhirnya belajar dari nol lagi. Makanya Gasel juga bilang tim ini sedang dalam development, masih dalam proses perkembangan. Banyak trial error yang terjadi. Berarti nek sekali metu PSIM yo metune duit lho kuwi. Iya dong. Metu latihan duit. Iya. Metu away duit. Iya. Mangkat ning stadion duit gitu. Iya. Wah, jangkrik iki. Sedina piro iku? Iya. Ya Iya toh? benar. Oh, kan argone muter terus. Iya. Krucuk kricing. Dan ya apalagi kricing ini gitu. kan bukan satu-satunya, tapi salah satu revenue untuk tim kan memang dari penjualan tiket. Ya Harus sponsor. ya sponsor ya. Kalau Tapi- sponsor kan biasanya memang sudah kontrak satu musim penuh kan. Ya, Pak? jadi kemarin gini Mi, ada beberapa pembina klub itu yang mengatakan dari pendapatan tiket itu sama sekali belum ada tim yang bisa menghidupi itu. Betul, cuma kan paling nggak ada revenue yang bisa dialokasikan nanti misalnya ke Ya. perjalanan atau Justru yang banyak ini dari sponsorship. ya sponsor. Sponsorship itu yang paling banyak. Dan sponsorship ini yang cari itu kan manajemen. Iya benar. Ya toh. Dengan maksudnya dalam artian manajemen, dan mencari sponsor untuk klub sepak bola itu bukan hal yang mudah. Iya. Ini kayak bakar duit Ya. soalnya. Sekarang begini aja, kita mau tarkam nyari sponsor yang ngelepol loh Iya, gitu. apalagi Terus, buat saya itu ya Pak, saya terus terang ya, kita yang kerja di bidang
Kita merasa sendiri kan kerja di bidang media. Media itu kan juga hidupnya dari apa sih? Dari advertising atau iklan ya. Nyari iklan itu sulitnya minta ampun loh. Tenan. Itu nyari iklan meskipun media kita itu punya nama besar gitu. Ya kan ibaratnya ini media sudah stabil, santai, belum tentu dapat iklan, belum tentu dapat sponsor. Apalagi klub sepak bola. Yang butuhnya MM-an. Ya di Liga Indonesia ini benar-benar saya pikir dan itu MM-an loh. Iya benar. MM-an loh sekali pasang di sini bukan atusan juta loh, itu MM-an. Dan meyakinkan investor. Sponsorship itu loh. Piye carane iso gelem itu luar biasa. Itu bukan orang yang cangkeman tok iku wong pinter iku wis tak akoni tenan iki lho. Bener aku ora ngapusi. Karena saya ya kita lho. Nyari iklan gur pirang yuta wangele aku ngantek ngemis-ngemis nderek deprok lho ya. Kita lakoni lho. Nah, apalagi nyari sponsor untuk klub sepak bola. Itu enggak gampang. Ya kan? Apalagi sekarang udah enggak ada dana APBD. Betul. Jadi enggak gampang menghidupi klub itu enggak gampang. Tenan wis nek ora percaya percaya golek ono sponsor ya iso. Mungkin kadang-kadang kalau ada sponsor ayo klubnya kita beli aja. Waduh, belum ngerasain bagaimana ngeluhnya ngelola klub Indonesia. Susah minta ampun. Enggak ada pemasukan sama sekali, bener. Enggak ada yang ya dari tiket tapi tidak bisa mendongkrak duit. Gitu. Jadi ini memang ya saya pikir ini sudah on the track. PSIM ya wajar kalau teman-teman supporter ini ingin lebih karena apa? Demi karena kecintaan aja. Cuma kadang kita memang harus dipaksa untuk melihat ke bawah, melihat ke belakang juga. Ya itu sih kompromi menurut saya. Ya jadi piye lo perjuangannya PSIM sampai ke titik ini sehingga kita itu tidak akhirnya orang nyalah kita. Itu jadi kita juga harus berusaha untuk belajar untuk menghargai perjuangan orang lain gitu. Manajemen menurut saya sejauh ini ya perlulah diapresiasi dengan mumetnya Ciliana. Dan kalau saya dibilang membela karena saya ngalami dewi, maksudnya saya lo kerja di bidang advertising kayak media gini ya. Kita itu nyari iklan itu minta ampun susahnya, apalagi nyari sponsor untuk bola itu, untuk bal-balan itu wah ampun. Tapi mereka bisa. Itu ya itu yang luar biasanya gitu. Ya kita dapat tapi kan nggak sebesar yang mereka dapatkan. Betul. Gitu. Wangel gitu loh. Gitu. Dan ini duit bakar uang. Ya siapa sih wong sugih wong edan ngendi gelem ngetoke duit nggo bal-balan. Ya saiki rekaman antar desa Pitulasan, antar kampung itu. Ae dhewe lho golek duit 500.000 nggo tuku aku ae ya mi. Wangel urung mesti kabeh iso ngetokke. Gitu. Oke, prediksi mungkin udah sejam lebih ini. 2-0 easy. 2-0 PSM win. Panan tuh? Seri karena ini trennya seri. Kalau menang jos. Saya menang tipis aja lah 2-1 ya mungkin. 2-1. Seri. Silakan teman-teman seperti biasa tebak skor ditulis. Nanti akan kita undi. Dan jangan lupa kita tadi juga mengundang bintang tamu ya. Tunggu saja. Ini salah satu pemain favorit. Sudah banyak yang tahu karena sudah melihat. Nanti kita preview di. Ada ininya bocoran. Ada dong. Kita tadi mendatangkan siapa? Nanti ditunggu Patrick aja. Kluivert. Tunggu aja. Gitu aja. Oke ya, sekian dulu ya untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Just sky in